Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, beserta i'tikaf 10 terakhir Ramadan 1447 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu mudahkan kita dalam menjalankan berbagai macam aktivitas ibadah dan menuntut ilmu di 10 terakhir ini. Allah berikan keikhlasan pada kita dalam semua ucapan dan perbuatan. Allah selalu bimbing kita di jalan yang lurus dan tetap istiqamah sampai akhir hayat insyaallah taala. Judul kita pada hari yang ke-4 ini yaitu kiat istiqamah menjalankan ibadah Ramadan dan ibadah-ibadah lain. Seperti yang sudah diumumkan, karena ini hari Jumat, kita hanya akan sampai sekitar jam 10.30 atau 10.45. Kita lihat sikon jamaah lah. Kalau jamaah Jumat sudah banyak datang, ya kita stop. Seperti yang lazim kita ketahui bahwa istiqamah dalam bahasa Indonesia sebenarnya padanan yang paling pas itu as-sabat. Ya, karena istiqamah, karena as-sabat itu ada dalam pengertian istiqamah, maka kita terus saja istiqamah. Berarti lebih luas ya kajian istiqamah ini ya. Sabat itu artinya apa? Tetap konsisten, konsisten, enggak berubah-berubah. Nah, istiqamah, salah satu pengertian istiqamah ada as-sabat. Istiqamah itu sendiri kalau kita lihat dalam Al-Quran, dari kata istaqama yastaqimu istiqamatan, ta'ni mulazamata tariqil haq al-islam aqidatan wa qawlan wa amalan. Maksud istiqamah dalam Al-Quran adalah menempel terus dengan jalan hak, yaitu Islam, enggak keluar dari Islam, sebagai akidah maupun sebagai ucapan dan perbuatan. Jadi memang poros pusat dari hidup kita ini akidah, enggak bisa dipisah dari akidah. Oh, ini kan masalah politik, jangan bicara masalah akidah. Ya enggak bisa, karena akan menentukan benar tidaknya politik kita. Lihat dimensi akidahnya, apa kaitannya? Seperti wala wal bara umpamanya kan, itu memang harus, itu konsekuensi, salah satu konsekuensi akidah kita, keimanan kita harus ada wala wal bara. Kepada siapa aja boleh wala, kepada siapa harus bara. Jadi aneh, ini semua saya lihat akibat jauh dari Al-Quran. Jangan bawa-bawa Islam ini negara. Ini urusan negara. Jangan bawa-bawa soal agama ini negara. Ini jelas banget ya, sekuler banget ini. Jangan bawa-bawa Islam ini kan politik. Islam itu porosnya akidah, keimanan. Kalau akidahnya sudah tak terpenuhi, Islamnya nggak ada gunanya, batal. Karena makanya ulama kita memberikan kesimpulan bahwa ya, yang harus dipelajari dulu itu adalah akidah, keimanan, sehingga kita tahu nanti itu dimensinya kemana, ya, jangkauannya kemana, apa saja. Karena kalau akidah batal, yang lain juga batal. Maka adalah judul hal-hal yang membatalkan akidah, keimanan. Jadi secara akidah, keyakinan, secara qaulan atau amalan. Nah, kemudian apa? Wasabatan ala tauhid duna syirkin aw inhiraf. Sabat tadi konsisten pada tauhid
mentauhidkan Allah tanpa bercampur dengan syirik atau penyimpangan. Melalui apa? Iya kan? Kalau tadi kan baru keyakinan. Melalui wadzalika bimtitsalil awamir, dengan menjunjung tinggi perintah-perintah Allah, wajtinabin nawahi, menjauhi larang-larangan. Oleh karena itu kata al-istiqamah dalam Al-Quran mencakup semua pokok-pokok agama kita ini, ya, termasuk furuknya, cabang-cabangnya, dan bahkan juga istiqamah. Dari kata istiqamah itu sendiri muncul ada isyarat al-azmus shadiq, tekad yang jujur. Jadi enggak babi buta. Kan ada orang yang bertekad semangat tapi babi buta. Enggak, kita ini al-azmus shadiq, didasari ilmu, didasari iman, wal wafa bil ahdi ma Allah, dan komitmen dengan janji kita kepada Allah. Nah, itu mana istiqomah itu. Jadi istiqomah itu lebih daripada sabat. Ya. Kalau sabat konsisten dalam bahasa Indonesia itu bagian dari makna istiqomah. Makanya pertanyaan-pertanyaan yang muncul setiap Ramadan tiba dan berakhir adalah kenapa kita nggak bisa istiqomah, sabat, nggak bisa konsisten. Ramadan ini paketnya sebulan, bukan sehari 2 hari, bukan seminggu 2 minggu. Ramadan ini paketnya siang dan malam, ya, siang dan malam, nggak siang saja. Kalau siang saja malamnya enggak, atau malamnya saja siangnya enggak sempurna itu. Ya kan? Dan bahkan amal ibadahnya komplit. Ada saumnya, ada qiyamnya, ada Qur'annya, ada sedekahnya, ada zikirnya, ada doa, ada taubat, istighfar, dan seterusnya. Semua nilai-nilai yang ada dalam Islam, ya, itu dianjurkan semua di bulan Ramadan. Cuma dibagi dua sama Allah. Ada yang sifatnya wajib, ada yang sifatnya sunnah. Tapi kemarin sudah kita bahas, ya, jangan dipisah-pisah antara wajib dengan sunnah. Wajib itu baru menyampaikan kita kepada dekat dengan Allah. Tapi Allah sayang kepada kita, syaratnya harus setelah wajib menjalankan yang sunnah. Ya, maka jangan salah belajar fikih. Kalau salah belajar fikih, nanti kita mengecilkan sunnah jadinya. Ayolah sunnah nggak usah lakukan. Toh juga nggak berdosa. Nanti mengecilkan makruh jadinya. Ini makruh, lakukan aja. Makruh itu kayak orang simpelnya itu kayak orang makan bawang gitu ya. Rasul larang makan bawang sebelum salat Jumat, salat jamaah. Tapi kalau dimakan terus makan terus mabok juga kan. Makan apa? Makan pete. Pagi makan, siang makan, sore makan, malam makan. Kok tuh ibarat orang makan makruh begitu. Akhirnya mabok sendiri. Ya kan? Kalau udah mabok, haram lah kan. Setiap yang memabukkan itu adalah haram. Ya. Sudah juga gitu, tekor kita. Kayak orang makan, nggak usah makan pakai lauk macam-macam lah, nasi aja. Makan aja itu nasi terus. Kan wajib kan nasinya. Mabok juga nanti, kurang gizi nanti, kurang protein. Nanti yang naik apa? Gula aja naik. Gula naik, asam urat naik, kolesterol naik. Tentu ibadah jauh lebih dari itu ya. Ini pendekatannya aja kan, agar kita bisa memahami, agar kita bisa mudah memahaminya.
Judul-judul yang paling menonjol dalam Al-Quran terkait dengan perintah istiqamah atau terkait dengan istilah istiqamah ini ada pertama terkait dengan mentauhidkan Allah. Ya. Mentauhidkan Allah. Seperti Allah jelaskan dalam surat Fussilat, innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu. Ya kan? Sebenarnya orang yang berkata Rabb kami Allah, kemudian mereka istiqamah, istaqamu. Artinya tadi itu. Kemudian mereka mengikuti jalan yang benar secara akidah yang melahirkan ucapan dan amalan yang sama. Jadi enggak boleh tuh akidahnya mentauhidkan Allah, lisannya menyekutukan Allah, atau perbuatannya menyekutukan Allah. Itu munafik namanya. Jadi harus ada sinkronisasi antara tiga unsur ini, unsur hati, unsur lisan, dan unsur perbuatan. Itu baru istiqomah namanya. Itu terkait dengan keimanan, tauhid. Umar dan Abu Bakar dan banyak sahabat itu menafsirkan ayat ini dengan as-sabat ala ta'ati wa adamil isyrak. Konsisten taat kepada Allah, itu impactnya kan, impact dari meyakini Allah Rabbuna kan adalah taat yang konsisten dan tidak mencampur adukkan dengan syirik. Kemudian perintah istiqamah itu sendiri dalam Al-Quran sebenarnya Allah jelaskan surat Hud ayat 12, fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak. Ini perintah dari Rasulullah. Istiqamahlah kamu wahai Muhammad sebagaimana kamu diperintahkan, dan juga orang-orang yang bertaubat bersama kamu. Jadi kita diperintahkan istiqamah, diperintahkan untuk lurus. Istiqamah itu kan lurus, berdiri lurus. Kalau bahasa orang sekarang itu tegak lurus. Cuman apa yang tegak lurus nggak jelas. Kok ini jelas. Tegak lurus di atas tauhid, tegak lurus di atas syariat Allah, tegak lurus di atas ibadah kepada Allah, tegak lurus di atas akhlak, di atas politik, di atas perang, di atas damai. Itu semua harus tegak lurus. Kemudian perintah istiqamah untuk mengikuti Islam. Dalam surah Al-An'am dikatakan wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Dan ini adalah jalanku yang lurus, yaitu Islam, fattabi'uh, ikuti. Jadi Islam sendiri mustaqim, jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Yang di Al-Fatihah terbaca 17 kali minimal semalam itu, 7 kami yang lurus, 7 kami jalan Islam yang lurus. Allah suruh kita di situ, fattabi'u, ikuti terus Islam itu. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mencelak-mencelak ketika belum terkenal ikuti Islam. Setelah terkenal mulai dah. Sebelum jadi pejabat tinggi ikuti Islam. Setelah jadi tinggi mulai luntur satu-satu, habis alasan-alasan. Setelah waktu miskin susah hidup ikuti Islam. Setelah kaya mulai dah. Dan itu ada contoh semua dalam Al-Quran. Qarun itu miskin. Kapan dia keluar dari Islam? Setelah kaya. Ya kan? Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaih. Fir'aun itu tadinya awal biasa-biasa aja. Tapi setelah kekuasaannya tanpa batas, sampai dikatakan sungai Nil, sungai Efrat di bawah kangkangan saya, mulai dia mengatakan ana rabbukumul a'la. Ya. Itu fenomena yang muncul di dalam kehidupan manusia.
semua penguasa yang zalim, yang kafir, yang ingkar, semua pengusaha atau orang kaya, bahkan sampai ilmuwan yang berilmu, ya, fa'adallahu Allahu ala ilmin, Allah sesatkan dia karena ilmu. Kayak siapa? Bal'am menguasai Taurat, tapi setelah ada dunia di depannya dia tinggal itu. Nah, yang persoalannya kita ini karena tidak ada berilmu, ilmu enggak ada, harta enggak ada, kedudukan enggak ada, enggak istiqomah. Ini istilahnya kita berada dalam kegelapan yang berlapis-lapis. Kemudian akibat menyimpang. Kalau tidak istiqamah artinya namanya inhiraf namanya. Orang kalau tidak istiqamah namanya inhiraf, menyimpang. Itu juga Allah jelaskan dalam surat Jin. Wa allau istaqamu ala tariqati. Kalau sekiranya kamu istiqamah di jalan Islam ini, jalan Rasul ini, jalan Allah ini, la asqainahum ma'an ghadaqa. Impactnya kami akan tuangkan kepada kalian air yang banyak. Ini rezeki maksudnya. Hujan banyak, tanah subur, ya kan, rezeki. Jadi istiqamah itu sendiri melahirkan rezeki yang berkah. Tapi kalau tidak mau ya udah menyimpang. Kemudian sinonim atau yang mirip dengan istiqamah, kata-kata yang mirip dengan istiqamah dan konteksnya istiqamah dalam Al-Quran. Pertama, at-tauhidul khalis, pemurnian tauhid. Dan sebaliknya al-bara'a minasy-syirk, berlepas diri dari kemusyrikan. Tauhidul khalis, at-tauhidul khalis. Bisa enggak at-tauhid yang tidak khalis? Ya bisa, campur aduk dengan kemusyrikan. Allah juga dipercaya, hantu-hantu, tuhan-tuhantu juga dipercaya juga, ya kan? Patung-patung dipercaya juga, orang-orang kubur-kuburan dipercaya juga, keramat-keramat gitu kan? Minta-minta dikubur-kubur karena keramat. Apa sih arti keramat? Keramat itu dari bahasa Arab karamah, kemuliaan. Jangan diputar artinya kemusyrikan. Ulama-ulama memang yang aulia Allah, aulia ar-Rahman dapat karamah, tapi bukan untuk kita minta-minta ke kuburannya mereka. Salah satu kekeliruan kesalahan umat Nabi Nuh ketika menyembah 5 kuburan orang saleh. Allah tenggelamkan mereka semuanya karena enggak mau langsung kepada Allah minta, harus pakai perantara kuburan orang saleh. Jadi kalau pakai perantara itu tidak khalis namanya, tidak murni akidahnya kalau pakai perantara. Allah kata, "Ud'uni astajib lakum." Bukan ud'uni via patung astajib lakum, enggak ada kan? Atau ud'uni via kiai, via orang keramat, kubur keramat, astajib lakum, enggak ada. Langsung direct. Sekutu menyekutukan, musyrik itu apa artinya? Yaj'aluna lillahi andadan. Di samping Allah ada tuhan-tuhan lain yang dibangun. Bukan menafikan Allah. Kalau menafikan Allah namanya ateis, ya kan? Lebih gentleman orang ateis daripada orang musyrik. Gentleman dalam tanda kutip ya. Dia nggak percaya sama Allah, ya udah nggak percaya. Pak patung juga nggak percaya dia. Ini enggak. Allah nggak berani ditolak keberadaannya, tapi disandingkan dia dengan makhluk. Makhluknya ciptaan dia pula lagi, patung-patung itu.
Kan rusak banget akalnya. Makanya di Quran dikatakan bi'annam qaumul la yafqahun. Ini orang enggak faqih, enggak paham nih. Qaumul la ya'lamun. Enggak ngerti-ngerti ini orang. Mereka ini. Qaumul la mereka la yatafakkarun. Mereka tidak mikir nih. La yaqilun. Enggak mikir, otak enggak digunakan. Buat patung, taruh di tempat dihormati, habis itu sembah, minta. Mana akalnya tuh? Memang orang kalau sadar sampai ke tingkat kekufuran, kemusyrikan, kemaksiatan, itu akan terjadi apa yang Allah katakan, summun, bukmun, umyun, fahum la yarjun. Ini ada dua ayatnya. Satu, fahum la yaqilun. Orang kalau sudah buta, peka, bisu, enggak bisa kembali jalan yang lurus, atau tidak bisa menggunakan akal. Akal mati. Nauzubillah ya. Maka untuk menghidupkan akal itu ya Quran itu. Kemudian as-sadad. As-sadad itu artinya apa? Isabatun niyati wal qawli wal amal. Sinkronisasi antara niat, ucapan dan perbuatan. Orang istiqomah itu adalah orang yang sinkron antara niat dia, hati dia, iman dia dengan ucapan dan perbuatan. Kalau nggak sinkron, munafik namanya, nifak. Banyak banget ya problem umat kita ini ya. Sumbernya satu tuh, nggak mau belajar ilmu, nggak mau menuntut ilmu. Jadi dia nggak tahu dia bahwa harus sinkron antara keyakinan dia yang meyakini Allah Tuhannya yang harus disembah, ya kan, yang harus ditauhidkan, tidak boleh disekutukan, tidak boleh membangkang, sesuaikan dengan lisan dan perbuatan. Nggak tahu. Akhirnya khalatu amalan salihan wa akhara sayyi. Akhirnya amalnya campur aduk. Baik ada di situ, buruk ada di situ. Salat dia. Tapi korupsi juga, bohong juga. Ya kan? Makan haram juga, riba juga. Khalatu amalan salihan wa akhara sayyi. Itu salah satu ciri orang munafik Allah jelaskan. Kemudian al-wafa' bil ahd, konsisten dengan janji. Al-qiyamu baina yadayillahi bisidq, kita berdiri di hadapan Allah dengan segala ucapan dan perbuatan kita, amal ibadah kita, itu al-wafa' bil ahd, konsisten dengan janji Allah bisidqin. Maka dikatakan wa ulaika humus shadiqun alladzina amanu kunu ma'as shadiqin walladzi jaa'a bis-sidqi wa saddaqa bihi. Abu Bakar disebut dengan Abu Bakar As-Siddiq. Islam itu jalur rusul. Allah katakan apa? Ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Jadi orang kalau benar akidahnya kelihatan dari ucapan dan perbuatannya. Jangan dibilang kan hanya Allah yang tahu hati saya. Iya, saya nggak tahu hati kamu, tapi saya tahu perilakumu bertentangan dengan iman, dengan Islam, ya kan? Saya tahu ucapanmu itu bertentangan dengan Islam dan iman. Dan kamu nggak tahu, hanya Allah yang tahu. Iya, saya nggak tahu, tapi dengan baca firman Allah, belajar Al-Quran, hadis Rasul, saya jadi tahu. Sekarang banyak tuh logika setan begitu kan? Hanya Allah yang tahu. Kebenaran itu hanya Allah yang tahu. Hati itu hanya Allah yang tahu. Iya benar. Makanya jangan ada mengklaim kebenaran. Ya, sederhana kan? Ini onta, Allah katakan apa? Halal kan? Ini babi, Allah katakan apa? Haram. Jangan dibilang babi atau onta itu halal haram, kita nggak tahu, hanya Allah yang tahu. Bodoh, ini tolol nanti. Nggak belajar ente, ya kan? Bersabar dengan itu kan, diembat juga. Sebenarnya itu mungkin logika setan agar dia menghalalkan segala cara. Ya. Kalau terkait dengan keimanan, dia menghalalkan seluruh keyakinan, membolehkan terserah orang lah, mau Yahudi, mau Nasrani, mau Majusi, mau Konfusius, mau Buddha, mau Islam, sama aja lah. Kalau ada orang bilang semua yang dia lihat di sama, kira-kira orangnya sehat gak?
Ini siapa? Ini apa ini? Ini mah sama dengan tiang nih. Pak Budi dibilang sama tiang. Semua udah sama aja udah. Ini apa ini? Ya sama tiang, sama dinding, pada karpet kan. Kira-kira orangnya sehat kan? Kita perlu istiqamah agar kita sehat. Kemudian juga ada al-i'tidal. I'tidal itu kembali dari rukuk itu namanya apa? Lurus. Jangan mencak-mencak. Arti i'tidal itu apa? Kita konsisten dengan manhaj yang lurus. Tidak melebih-lebihkan, tidak mengurangkan. La ifrat wa la tafrid. Nah, istilahnya itu. Ya, kita ambil apa adanya. Rasulullah, Allah menyuruh kita sebulan Ramadan ya sebulan ambil, enggak kita tambah, tidak kita kurangi. Rasulullah hanya menyuruh kita, mencontohkan pada kita itikaf 10 hari terakhir, ya 10 terakhir aja kita. Ngapain kita itikaf 10 hari pertama? Enggak ada contohnya. Ya. Kalau orang ifrat berlebihan, dia itikafnya dari pertama hari Ramadan, itu ifrat namanya. Atau tafrid, dia enggak itikaf sama sekali. Cekin aja, bahaya ya. Akibat tidak ada istiqamah. Kemudian ada sabat seperti yang saya katakan tadi, al-mudawatu ala ta'ah, sabat konsisten, terjaga konsistensinya. Maka ada doa, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika wa ta'atika. Kalau enggak dibantu oleh Allah sabat, kita enggak bisa. Al-qaulu tsabit. Al-qaulu tsabit itu la ilaha illallah. Jadi memang terasa banget ya ilmu dengan tidak berilmu. Maka Allah katakan hal yasawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang berilmu dan orang tidak berilmu? Ya enggak sama lah. Orang berilmu itu nur, cahaya, dia bisa melihat, membedakan antara hak dengan batil, antara syirik dengan tauhid, antara iman dengan kufur, antara Islam dengan jahiliyah, antara sidik sadiq as-sidq dengan nifaq. Ya kan? Bisa membedakan antara baik dengan buruk, dunia dan akhirat, masalah din, urusan dunia, urusan akhirat, clear semua. Di dalam Al-Quran perintah istiqamah itu saya kutip surat Hud ayat 112 sampai 115. Ini terkait dengan perintah Rasulullah SAW. Fastaqim kama umirt. Istiqamahlah kamu seperti yang diperintahkan. Ini bahasanya lihat tegas ya. Istiqamah kamu lurus dalam hidup ini, sesuaikan tauhid, ucapan dan perbuatan, keimanan, keyakinan dan ucapan perbuatan dengan semua dimensi dan ajaran agama ini, mau politik, mau ibadah, mau akhlak, itu jangan dipisah-pisah. Semuanya dasarnya as-siratal mustaqim, sabat, konsisten di situ, kama umir, seperti diperintahkan, bukan seperti kama turid. Ya kan? Kita mau istiqamah seperti yang kita inginkan. Enggak bisa. Seperti yang Allah perintahkan. Kama umirt. Beda kan? Istiqamahlah kamu seperti yang kamu inginkan. Kalau kita kan begitu tuh. Padahal Allah perintahnya istiqamah seperti yang kamu diperintahkan. Karena enggak mungkin kita bisa istiqamah kalau tidak ikut perintah-perintah Allah. Orang yang mencak-mencak enggak istiqamah namanya. Inhiraf namanya, menyimpang. Jadi lawan kata istiqamah itu yang dekat itu adalah menyimpang lawan katanya. Akidahnya benar, ibadahnya menyimpang. Ibadahnya benar, akidahnya menyimpang. Akidah ibadahnya benar, politiknya menyimpang. Enggak benar itu. Atau ada satu unsur Islam yang ajaran Islam yang menyimpang, akhlaknya, ekonominya. Istiqamat, maka tadi kan at-tauhidul khalis, dimulai dari at-tauhid yang murni dengan semua dimensi
keimanan dan tauhid itu harus lurus juga, harus tidak boleh menyimpang, harus sabat juga, harus sadat juga, ya kan? Sadat sesuai antara ucapan dan perbuatan. Wa man taba ma'ak, berlaku juga itu untuk orang-orang bertaubat bersamamu, pengikut-pengikutmu yang setia, hai Muhammad. Mereka juga harus istiqamah seperti yang diperintahkan. Wala tatghaw, jangan kamu melampaui batas. Innahu bima ta'maluna basir. Atau bisa juga tagut, kamu jangan jadi tagut. Wala tatghaw itu melampaui batas-batas aturan Allah. Allah Maha mengetahui, melihat apa yang kamu kerjakan. Bukti kita istiqamah dalam berislam, bertauhid, dalam keimanan dan tauhid, dalam keimanan dan keislaman. Wala tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakumun nar, jangan kamu menyandarkan diri kepada orang-orang zalim. Donald Trump zalim enggak? Netanyahu zalim enggak? Semua pemimpin dunia ini hampir semuanya zalim. Jangan menyandarkan diri pada mereka. Fatamassakumun nar, nanti kamu masuk neraka. Karena kita dibawa oleh mereka ke neraka. Kenapa kita tidak boleh menikahkan anak perempuan kita dengan wanita-wanita kafir musyrik? Kenapa? Alasannya jelas, Allah katakan itu. Mereka menyeru kepada neraka, sedangkan Allah menyuruh kalian kepada surga. Jadi simpel. Bukan persoalan hak asasi manusia, bukan. Itu hak asasi setan itu. Karena setan itu selalu mengarah kepada neraka. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Setan itu musuhmu. Ambil dia, sikapi dia sebagai musuh. Inna ma yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Setan itu selalu targetnya orang masuk neraka. Target setan. Target besarnya itu tuh. Kemarin udah kita bahas kan, cuma lupa poin itu tuh. Poin target besar itu masuk neraka sebanyak mungkin orang. Yang masalahnya lagi, setan tuh bisa dia menjadi pengikut dia masuk neraka tanpa dia bayar. Kalau money politik kan dia bayar kan, orang masuk partai dia, masuk pilihan dia, berarti dahsyat tuh setan. Tapi kalau ada orang bisa begitu ngajak orang ke setan tanpa dia harus bayar, itu lebih hebat dari setan dia. Banyak itu begitu tuh. Wa ma lakum min dunillahi min awliya. Kalau kamu sudah mengikuti, menyandarkan diri kepada orang zalim, nanti Allah enggak mau menolong kamu. Tsumma la tunsarun. Kemudian kamu tidak ditolong. Bagaimana cara salah satu kiat untuk istiqamah? Wa aqimus salata tarafain nahar. Tegakkan salat di antara dua tepi siang. Salat subuh dan salat asar. Makanya salat subuh, salat asar termasuk yang paling berat. Ya. Itu sama dengan hafizu ala salati wa salatil wusta. Wa zulafan minal lail, dan di sebagian malam innal hasanati yuzibna sayiat, karena kebaikan-kebaikan yang kamu lakukan akan bisa menghapus keburukan. Dzalika dzikra lidzakirin, pelajaran bagi orang mau mengambil pelajaran. Wasbir, perlu sabar. Jadi istiqomah itu juga perlu sabar. Wasbir, ya, fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Konsisten terus dengan ibadah, khususnya salat. Jadi dari sini kita tahu kenapa kita tidak bisa istiqomah, atau gimana cara kiat-kiat untuk bisa istiqomah. Istiqomah itu luas pengertiannya, diulang lagi ya, bukan sahabat ya, tapi ada ikhlas at-tauhidul khalis, mentauhidkan Allah, dimulai dari situ. Istiqomah dimulai dari tauhid, kemudian mengikuti semua ajaran Islam, as-siratal mustaqim. Kemudian kita tak lakukan dengan sabat, konsisten, dan dengan sabar, ya kan? Sabar.
Ini bisa jadi buku juga nih Pak Helmi, ya kan? Tapi lebih kecil dari yang kemarin lah ini bukunya. Agar ada pencerahan kan. Apa kiat-kiat kita untuk bisa istiqamah? Pertama, semua dasar amal ibadah kita, ucapan dan perbuatan kita Allah. Ya, iman kepada Allah. Iman pada hari akhir. Kita boleh aja terkagum-kagum melihat aspek-aspek kesehatan dari puasa. Ya, saya udah baca detail 20 tahun yang 30 tahun yang lalu, dari tumit sampai ke ubun-ubunnya ada pengaruh puasa itu kesehatannya. Mata, persendian, jantung, pankreas, apalagi perut, usus. Ya kan? Karena ibaratnya turun mesin kan. Tapi kita jangan itu niatnya. Karena al-aslu fil ibadah at-ta'abbud. Dasar ibadah itu ya mengabdi pada Allah. Udah. Ya kalau kita mengabdi kepada Allah ya pasti apa aja dikasih sama dia. Ya kan? Seorang yang menjadi petugas pegawai di villa atau di mana lah atau di rumah, dia punya gaji pokok kan? Tapi ada bonus-bonus, ada THR. Kira-kira dia yang diharapkan utama gaji pokoknya atau THR-nya? Hah? Ke THR, bodoh dia berarti. Tadi kasih THR habis itu gak dikasih. Enggak, dia dasar dia bekerja itu kena THR, itu kena gaji pokoknya. Pasti yang ditanya dulu bukan THR saya kan? Ditanya apa? Gaji saya berapa? Di mana dunia itu begitu? Jangan bolak-balik. Bodoh orang yang bolak-balik. Terkasih THR enggak dikasih gaji. Katanya mau THR setahun sekali. Ya udah nggak kasih gaji. Ya. Allah lebih dahsyat dari itu. Kasih sayang Allah itu tidak ada taranya. Kalau kita dapat kasih sayang Allah, berkah dari Allah, ya sudah. Kita boleh aja membaca-baca, mengetahui teori-teori itu untuk menambah keyakinan keimanan. Tapi jangan sampai merubah niat. Wah udah kesana sini saya berobat dokter, kolesterol saya nggak turun-turun. Coba puasa deh ah. Nah, ya udah nanti rapat kolesterol aja. Karena ini yang Rasulullah kata innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu lidunya yusibu amratan yankihu fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Ya kan? Luruskan niat. Ya, jadi dasarnya itu harus Allah, iman kepada Allah dan hari akhirat. Akhirat itu apa? Ridho Allah, pahala dari Allah, surga Allah. Maka yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Selalu itu ditempel tuh dua rukun iman itu. Allah dan hari akhirat. Karena Allah kita terdorong. Akhirat, wah kita ada rem. Jangan coba saya inhirab keluar dari Allah, nanti meleset nanti kemana? Neraka. Nah, sekarang pertanyaannya kayak apa sih surga yang kita rindukan itu? Kayak apa sih neraka yang kita takutkan itu? Jangan juga nggak clear di kepala kita. Makanya perlu kita daurah ya. Saya punya materinya sifatun jannati wan nar, mengenal sifat-sifat surga dan neraka. Ada seorang ulama muda, orang Maroko, saya baca di videonya. Orang-orangnya alim banget dah, semua main hafal aja Quran, hafal hadis, hafal kitab, hafal. Udah Allah. Masih muda sekarang sering dia diundang-undang oleh apa di negara-negara Arab bulan Ramadan ini dia kemana-mana kan. Karena ilmunya luar biasa. Dia bilang dia waktu naik kereta di Eropa itu duduk seseorang tentulah orang Kristen lah ya. Dia tanya, kamu kan ngajak orang Tuhan Bapa di sorga gitu kan, temu Tuhan Bapa di sorga gitu kan. Coba jelaskan sama saya deh sorga yang kamu maksud itu apa? Gak bisa jelasin. Dia saya dakwain dia. Kalau di kami
Clear konsep surga itu. Ayat ini, hadis ini, puluhan, ratusan kan. Jangan-jangan saya khawatir umat Islam juga begitu. Ya kan? Dia nggak clear begini surga itu kayak apa? Neraka itu dahsyatnya kayak apa? Gimana mau dia tertarik kepada surga? Gimana mau dia tertarik takut kepada neraka? Ittaqun nar walau bisyikki tamrin. Sampai-sampai Rasul katakan takutlah pada neraka, jaga di neraka walaupun cuma mampunya dengan satu apa itu satu sebelah dari kita punya kurma sebelah, hanya ini yang kita punya. Kita berharap semoga selamat di neraka, kita kasih ke orang. Sampai begitu. Apalagi kalau punya uang 1 miliar kan, 10 miliar, kasih dah. Yang penting kita selamat dulu dari neraka. Gak perlu buat rumah gede-gede dulu dah, beli mobil mewah dulu dah, punya rekening gendut dah, gak perlu lah. Terrekening gendut, perut jadi gendut juga lagi nanti. Perut gendut malas ibadah, banyak tidur, ya kan? Jadi ittaqun nar walau bisyikki tamrin. Yang penting kita selamat neraka. Kalau mampunya cuma nggak bisa lah, itu nggak bisa yang lain. Ilmu nggak ada, apa nggak ada. Kita yakin lah kita selamatin Allah Taala. Karena udah terlanjur sistem pendidikannya bobrok begini. Sehingga kita nggak tahu surga nggak tahu neraka. Jangan anak pesantren juga tanya, coba tahu nggak surga neraka? Coba jelaskan detail. Ya, saya ada materi itu pernah ajak ke Bogor tuh jamaah dulu. Daurahnya sehari semalam itu baru habis tuh pembahasannya. Sifatul jannati wan nar. Jadi kalau dasar iman kita kepada Allah dan hari akhirat kurang, ini nih nggak akan apa? Nggak akan bisa kita istiqomah ini. Kemudian yang kedua, niat. Nah, niat, iman dengan niat beda ya. Walaupun di hati letaknya di jantung. Kalau iman tadi kan sebuah keyakinan, ya, sebuah nalar, pemahaman bahwa Allah pencipta kita, Allah menentukan hidup kita, syariat, aturan, dia harus ditauhidkan, harus gini. Itu baru iman tuh, baru hati tuh. Kemudian niat kita atau tujuannya hanya karena Allah dan mencari ridha Allah. Udah. Kalau kita Ramadannya niatnya ikut-ikut masyarakat, ya nanti kita akan terbawa. Masyarakat semangatnya hari-hari pertama aja. Satu, yang kedua semangatnya hanya makan aja yang terjaga sampai akhir Ramadan. Itu terjaga betul tuh makan tuh, nggak pernah sepi. Padahal Ramadan itu semakin akhir semakin tinggi speed ibadah kita kan, khususnya 10 terakhir Ramadan. Jadi ini bukan hanya persoalan diterima atau tidak diterima amal ya, impactnya kepada kita. Kalau kita niatnya memang tidak mencari ridha Allah, tidak cari karunia Allah, kasih sayang Allah, nggak akan bertahan. Karena apa? Sekarang kita niatnya apa? Coba. Kita puasa niatnya apa? Selain Allah apa? Contohnya. Apa contohnya? Hah? Sehat, kesehatan. Sekarang kita bertanya, apakah semua orang puasa itu sehat? Belum tentu. Karena sehat itu Allah yang ngasih. Belum tentu. Terus yang kedua, apakah sehat itu selama-lama? Enggak juga. Iya kan? Tapi apakah Allah itu selama-lama? Iya. Maka Allah katakan bahwa kullu man 'alaiha fan. Setiap yang ada di alam ini musnah. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal, yang kekal itu Allah. Jadi kita niat itu cari kepada yang kekal.
Jadi kalau kita niatnya puasa, kita niat infak, kita sedekah, kita tahajud, niatnya kepada Allah, tuh kekal tuh. Akan dirasakan sampai ke akhirat itu. Impactnya itu kekal. Tapi kalau niatnya sehat, mati kita. Udah nggak ada lagi sehat udah. Nggak usah bicara sampai di dalam kubur. Emang kalau kita sehat di dalam kubur nggak diadab? Diazab kalau dia tidak mentauhidkan Allah, kalau dia tidak ibadah yang benar, kalau dia durhaka pada orang tua, kalau dia menghina Allah dan Rasulnya, kalau dia tidak mencintai saudara sama muslim, banyak tuh konsekuensi itu. Kalau akhlaknya bobrok, apalagi kacau hidupnya, campur aduk halal dan haram, diazab dia. Padahal sehat segar bugar, matinya aja nggak ada sebab sakitnya, matinya aja dicek dia segar bugar. Kayak pemain bola itu yang mati sedang main bola itu segar bugar kan, di sebelum main kan dicek itu. Maka kalau kita tidak niatnya karena Allah dan tidak niatnya karena ridha Allah, tujuannya rugi kita. Nah di sini kesulitan orang munafik nih, nggak bisa dia. Kenapa? Kepentingan duniawi yang sesaat dia mengalahkan kepentingan akhirat yang kekal abadi. Maka Allah katakan walal akhiratu khairul laka minal ula. Ya, akhirat itu jauhlah lebih dahsyat daripada dunia ini. Dari segi waktu, dari segi quantity, dari segi quality. Ya kan? Segi waktu, dunia berapa tahun? Paling lama berapa? Pak Marsono punya harapan hidup berapa? Berarti 73 tahun 2 bulan. Ya kan? Coba 73 tahun 2 bulan dibagi kekal abadi kali 100, berapa nilainya? 0. Nggak ada lah, ngapain lah kita ngoyo-ngoyo di dunia ini sampai melanggar-langgar aturan Allah, sampai melalaikan perintah-perintah Allah. Semewah-mewahnya kita hidup, sesehat-sehatnya kita hidup di dunia ini, sekaya-kayanya kita, sepenguasa-penguasanya kita, sampai 73 tahun 2 bulan. Kira-kira begitu lah kan? Itu 80 tahun. Tidak akan ada sampai 200 tahun. Nanti ya, tak katakanlah kita menderita seumur hidup, miskin, nggak ada jabatan, susah, tapi dia komitmen dengan iman, dengan Islam, dengan ini. Berapa sih dia suka susahnya berapa tahun sih? 7 tahun seumur. Tapi bahagianya berapa dia? Selama-lama abadi. Jangan sampai jadi orang bodoh kita ya. Katanya juara matematikanya. Jeffrey Epstein itu pandai matematika, makanya rusak otaknya karena nggak ada imannya. Ya kan? Jangan sampai bodoh kita. Jadi orang bodoh. Maka kemarin hadisnya orang pintar apa? Al-mu'min kaisun mendana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Pakai keedah Nabi itu orang pintar. Menjaga hawa nafsu, mengendali hawa nafsu, kemudian beramal maksimal untuk dibawa setelah mati. Itu waktu kan? Kualitasnya Rasul katakan, ya, kualitas dunia itu lebih hina dari telinga keledai yang sudah jadi bangkai yang rusak. Nyongkel aja nggak pakai tangan, pakai ranting. Nggak mau Rasulullah pegang. Ambil ke ranting nih, siapa yang mau 1 dinar? Oh nggak ada Rasulullah. 1 dinar berapa sekarang? 2 juta deh. Lebih dong. 4 juta lebih kan? Dinar. Nggak. Wih, lompat banget ya. Nggak, dinar itu 4/4 gram. Sekarang 1 dinar 1 gram berapa? 2 juta. Ya terserahlah 100 miliar lah katakan. Rasul sahabat bilang nggak ada yang mau beli ya Rasul. Udah didiskon deh jadi 1 dirham. 1 dirham itu jauh di bawahnya kan. Paling 100.000 sekarang 1 dirham itu. Kata sahabat, hidup aja belum tentu ada yang mau beli ya Rasul. Karena ini telinganya rusak. Ya kan? Apalagi inilah dunia kata Allah. Dunia ini lebih hina di mata Allah daripada ini. Ini ngapain kita?
melanggar-langgar aturan Allah demi dapat dunia secuil sebesar telinga keledai yang rusak bau itu. Halal silakan aja kan, pada halal konsisten, tapi kemana nanti digunakan ada lagi pertanyaannya. Kemudian dari segi jumlahnya, kuantitasnya, Rasul katakan kalau kamu tahu nikmat akhirat, nikmat surga, masukin jarimu ke lautan, angkat yang tersisa di jarimu, itulah nikmat dunia itu semuanya. Yang dihabisi oleh Bill Clinton, oleh Donald Trump, oleh Netanyahu, segala macam tuh. Si Simping. Kemarin lagi sholat tarawih saya lihat mereka rame-rame. Pandai aja orang, kacau. Kadang-kadang lagi apa? Lagi masak. Ya Allah gimana? Segini inilah yang nempel di ujung jari kita, itulah dunia. Sisanya adalah nggak bisa bayang lah, unlimited. Jangan sampai kita kalah gara-gara kita ingin sehat, gara-gara kita ingin dipuji orang, gara-gara kita ingin penghormatan, gara-gara akhirat lewat. Amal banyak haba mansura. Amal kalau sudah tidak diniatkan karena Allah, dia akan menjadi seperti debu yang terbangan. Ya. Maka niat lurus, niat yang lurus, jangan sampai riya, jangan apalagi campur syirik, habis semua amal ibadah kita. Nah yang ketiga adalah kita harus tahu target. Udah kita bahas kan, target utama Ramadan itu apa? Sampai Allah buat sedemikian rupa, setahun sekali, 11/12 umur kita adalah Ramadan. Tentu targetnya besar dong ini. Di situ ada sholat, di situ ada Quran, di situ ada zikir, di situ ada sedekah, di situ ada semuanya ada. Bahkan ada Lailatul Qadar. Makanya materinya kemarin tuh workshop luar biasa ini, nggak ada di dunia ini workshop sebulan dalam setahun, nggak ada. Workshop itu kan lebih kepada praktek ya, teori-teori yang kita pelajari sama ini, ayo praktekin, bisa nggak? Ya. Jadi harus tahu kita target Ramadan. Ramadan itu masya Allah targetnya pertama Allah ampunkan, yang kedua meraih takwa Allah, yang ketiga meraih kemuliaan satu malam lebih baik dari 1000 bulan. Yang keempat membersihkan diri dari berbagai macam penyakit mulai dari syirik, riya, kikir dan seterusnya. Ini target-target ini kalau kita dapat ini, dapatlah dunia akhirat ini. Jadi kalau orang dapat ampunan, kalau orang terbangun karakter takwanya artinya yang dia bisa konsisten istiqomah dalam perintah, melakukan perintah dan meninggalkan larangan. Ya, dia bisa meraih malam Lailatul Qadar, dapat ampunan, kualitas, kapasitas, produktivitas dirinya meningkat drastis. Berapa ribu persen itu ya? Berapa ribu persen loh? Coba Pak Faisal yang ahli akuntan hitung dong. Persen. Katakanlah kita malam berapa sih kita? Ada bangun 4 jam, 3 jam, 5 jam. Katakanlah orang paling hebat bangun malam 8 jam. Kayak Rasulullah, ya kan? Mulai dari habis tarawih itu dia bangun terus sampai subuh. 8 jam kan? Kita selesai tarawih setengah 10, setengah 9 ya. Katakanlah jam 9. 10, 11, 12, 1, 2, 3, jam 4, 7 jam cuma. Katakanlah kita bangun 7 jam, tapi dapatnya 83 tahun. Coba kita hitung ya. Satu hari kan 24 jam. 24 kali 30 ya kan, kali 12 kali 83,3 tahun. Jadi ada
719.712 jam. Ya. Padahal kita amalnya cuma 7 jam. Ya, bonusnya 719.712 jam. Berapa persen itu? Waduh, mahal banyak banget, Pak. Hah? Jadi 7 jam dibagi 719.712. Ya kan? Susah. Rumusin aja susah ya. Berapa? Kok 0, berarti nggak sampai 1% dong. Kok nggak nyampe, gimana sih? Salah itu. Iya. 717.000 tadi kan. Jadi 7 jam dibagi 717.000. Ya, berapa tadi itu? 717.000 berapa tadi itu? Kan 17.000 lah. Kok di bawah 1%? Untuk apa kita ibadah hanya dapat bonus di bawah 1%? Hah? Kebalik itu. Kita bekerja 7 jam, dapat modal untungnya 700.000 sekian. Hah? 700.000%. Iya kan? Enggak lah. 700.000, iya benar. Iya. Usaha kita hanya 0,0. Usahanya 0,0. Modal duitnya cuma 0,0. Dapatnya tuh 700.000. Ya, bayangin itu kan. Masa nggak tertarik sih? Tidak akan tertarik oleh orang yang tidak ngerti ilmunya. Satu. Atau ngerti ilmunya nggak tertarik, dia nggak cinta akhirat, nggak tahu akhirat, nilai akhirat. Ini kan bicara akhirat, nggak bicara dunia ini. Bicara akhirat. Makanya perlu tahu kita akhirat yang kita tuju itu apa. Ya kan? Belum ibadah-ibadah lain, ya kan? Belum ibadah lain. Kita baca Quran sehalaman kali sekian, ya kan? 300.000 sekian, kan? Kita istighfar sekali doang kita istighfar, pas pada Lailatul Qadar. Masya Allah. Jadi optimis masuk surga jadinya kan. Kalau nggak dapat bonus-bonus itu, pesimis kita. Apalagi nggak tahu. Udah tahu aja belum tentu diamalkan, karena nggak tertarik. Nggak kelihatan, nggak tertarik. Tadi tuh surga yang dia rindukan nggak tahu, neraka yang dia takuti nggak tahu. Akhirnya nggak rindu surga, nggak takut neraka. Khasira dunia wal akhirah. Ya kan? Jadi kita harus tahu target. Luar biasa target kita. Ampunan Allah dapat. Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddam. Setahun. Oke, saum dapat setahun. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira ma taqaddam dzambi. Kita salat malam, tarawih dapat lagi setahun. Man qama lailatul qadri, dia bangun malam dapat pas Lailatul Qadar, diampuni lagi setahun lagi. Oke?
Nanti dia puasa sunnah 6 Syawal dapat setahun lagi. Ya Allah. Penuh dengan, maka benarlah ada orang katakan penuh dengan bonus Ramadan ini mah. Penuh dengan pahala-pahala. Nanti orang bilang jangan bicara pahala dulu melulu. Yang kita kan hidup di dunia. Iya, di dunia ini untuk cari pahala, Bung. Bukan untuk ngabis-ngabisin tenaga, pikiran, harta, enggak jelas. Harus jelas. Serupiah rezeki Allah yang kasih kita terus jelas pahalanya kemana gitu. Dapat apa gitu loh. Makanya berinfak kita setiap malam ya. Berapa aja lah, kemana aja. Kalau saya niatin ke Gaza. Tiap malam, berapa aja kita bisa. Karena kalau pas nanti Lailatul Qadar, kelipatannya. Ya kan? Bukannya siang nggak boleh, boleh juga. Siang berinfak, malam berinfak. Tapi paling tidak malam, tiap malam kita berinfak. Gitu. Tiap malam kita istighfar. Tiap malam kita baca Quran. Tiap malam kita berdoa. Tiap malam kita bersolawat kepada Rasulullah. Ya. Kan banyak tuh variasi amal, kan jadi nggak boring kita kan? Banyak variasi amal. Bosan di sini pindah sono. Saya kadang-kadang situ kepanasan pindah ke sini. dapat anginnya enak kan? Kalau udah banyak jamaahnya kan panas kan? Jadi pindah ke sini. Enak jadi di bawah situ nggak dapat anginnya. Pindah ke sono kan? Kalau ini mandi nggak ada masalah, segar. Jadi jangan apa ya, harus kreatif gitu, harus. Karena ini udah tinggal 5 malam lagi nih. Karena malam 25 kan. Versi siapa? versi hari Rabu. Ya kan? Ini aja udah problem juga ya. Tapi kita yakini aja lah apa yang kita lakukan. Ya kan? Ini udah malam 25, nanti 26, nanti 27, nanti 28, 29. Bisa-bisa selesai 29 itu. Ada kemungkinan 29 puasa. Ya, tapi bisa 30. Berarti tinggal 5. Pas udah 30, mencak-mencak kita suruh tahan semalam aja. Enggak bisa, orang akan takbir besok, orang sholat. Ketika sholat Id selesai sudah. Nah, tutup buku Ramadan, tunggu dulu setahun. 11 bulan. Makanya hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Muhasabah lagi nih judulnya. Ini 5 hari ini coba kita bersungguh-sungguh. Kalau udah terasa meriang-meriang, batuk-batuk, minum obat, tidur, itu aja. Niatkan untuk sembuh dan kuat lagi bangun ibadah. Ini tenggorokan udah setengah-setengah. Kayaknya memang harus di puncak, di tempat dingin harusnya nih. Saya kalau itikaf di puncak itu 2 tahun yang lalu itu, dari bangun sahur itu sampai asar kuat saya. Berapa produktivitasnya itu kan? Terus asar kalau agak lemas-lemas dikit, lonjor-lonjor dikit, ya jam 5, jam setengah 5 kita udah bangun, udah segar lagi. Malam tidur paling cepat jam 11, jam 12, jam 3 harus bangun lagi. Mengenak. Kalau AC sentral itu mengenak ya. AC Allah itu enak emang. Kalau AC ini kan kita nggak dapat panasan, kita dapat. Doainlah kita punya markas aja di sana. Kemah kayak apa, kayak yang penting bisa kan. Jadi kita harus tahu target. Targetnya itu ada 4 paling tidak ya. Ampunan Allah dapat. Ya Allah, kalau kita lebaran besok ampunan dapat. Wah, itu luar biasa itu. Maka Rasul katakan raghima an farajulin adraka Ramadan summan salah wa lam yughfarlah. Hinalah orang yang diberi Allah kesempatan masuk Ramadan sampai berlalu dia nggak kunjung diampunkan. Gimana cara kita tahu kita diampunkan? Gimana caranya? Pak Gani, gimana caranya?
Bagaimana cara kita tahu kita diampuni Allah Ta'ala? Iya, bagaimana cara kita tahu bahwa kita diampuni Allah Ta'ala? Tuh, kita lebih semangat beribadah. Terus yang lain? Bisa istiqomah, ya kan? Apa-apa yang kita kerjakan Ramadan, nanti setelah Ramadan Allah mudahkan. Terus apa lagi? Hah? Ini kita lihat ya ayat-ayat terkait perintah istighfar. Jadi kalau kita mau tahu ya judul yang kita bahas itu, kadang contohnya dari mana kita tahu kita diampuni Allah kan? Lihat ayatnya. Allah bahasnya apa? Contoh ayat Surat 2 Surah Al-Baqarah 119. Tsumma afidu min haitsu afadan nas wastaghfirullaha innallaha ghafurur rahim. Ini perintah istighfarnya setelah beramal kan? Tsumma afidu min haitsu afadan. Itu ayat haji nih. Kemudian kamu bergeraklah kemana arah manusia bergerak. Habis dari Arafah orang kemana? Ke Muzdalifah, ikuti. Jadi ketika kita bisa mengikuti syariat Allah, aturan Allah, terus kita beristighfar, diterima itu. Jadi istighfar itu bukan pasif ya. Istighfar itu adalah aktif. Ya, makanya ada perbedaan antara istaghfiru dan watubu. Taubat. Ya. Walladzina la yashhaduna walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Orang yang tidak menyekutukan Allah dengan Tuhan-Tuhan lain. Wala yaqtuluna an-nafs allati haramallahu illa bil haqq. Dia tidak membunuh orang tanpa jalan yang benar. Wala yaznun, dan orangnya tidak berzina. Wa may yaf'al dzalik, orang melakukan itu yalqa athama, dapat dosa kan? Yudha'af lahul adzabu yaumal qiyamah. Dilipat gandakan azabnya di hari kiamat. Wa yakhlud fihi muhana. Hina dia, kekal hina. Illa man taba. Coba lihat. Kecuali orang yang bertaubat. Apa setelah itu ayatnya? Wa amila amalan salihan. Nah, jadi bisa kita lihat amalnya apa di muka atau amalnya di belakang. Ya kan? Tadi orangnya dosanya luar biasa tuh, bunuh orang, berzina, menyekutukan Allah. Tapi karena dia bertaubat, terus dia follow up dengan amal saleh, diterimalah tobatnya. Faulaika, bukan hanya diterima tobat dan pengertian dosa diampunkan, yubaddilullahu sayyi'atim hasanat. Allah ganti keburukan mereka yang tadi itu, yang banyak itu, dengan kebaikan. Wa kana Allahu ghafurar rahimah. Allah tekankan lagi, Allah pasti terima taubatnya dia. Jadi ada dua kemungkinan kan? Bisa kita karena menjalankan perintah-perintah Allah gini, kita tinggal larang Allah, lalu kita istighfar, terima taubat kita. Ya kan? Bisa karena kitanya tadinya bandel, jahat, nakal, dosa, terus kita bertaubat, termasuk menyekutukan Allah, bisa diterima taubatnya ya. Yang tidak bisa diterima itu kalau dia mati dalam keadaan syirik, itu nggak diterima emang. Hah? Yang mana tuh? Habis, udah nggak ada. Bukan hanya itu aja, diganti dengan kebaikan. Kalau dia follow up dengan amal soleh. Jadi sekarang nih kita mungkin ayatnya seperti ayat yang ini sum'afidun kan. Kita kan ikut nih Ramadan, itikaf ini kan, itu kan. Bisa nggak kita nanti follow up amalnya? Haitsu afadhan nas, seperti yang harus kita lakukan. Kalau bisa, ciri-ciri kita dapat ampunan. Salah satu ciri-ciri ini. Atau ada lagi, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu amsahum, Al-Imran ya 135. Orang-orang melakukan kefahisyah, di antaranya zina itu.
atau menzalimi diri mereka, melanggar aturan Allah, zakarullah, langsung dia ingat Allah, fastaghfaru lidzunubihim, mereka istighfar dosa mereka, wa may yaghfiru dzunuba illallah. Adakah yang bisa mengampunkan dosa selain Allah? Artinya Allah pasti ampunkan. Walam yusiru ala ma fa'alu, tapi jangan dia ngotot lagi untuk melakukan lagi. Artinya kita bisa enggak taubatan nasuha? Kalau bisa taubatan nasuha, itu ciri-ciri taubat kita dapat ampunan. Gitu. Jadi sebenarnya bisa dideteksi. Tentu kepastiannya Allah yang tahu, tapi kita optimis karena Allah sendiri yang nyuruh kita taubat. Tubu ilallahi ayyuhal mu'minun. Bertaubatlah kalian kepada Allah wahai kaum mukmin. Dan Rasulullah SAW bertaubat istighfar selama 70 kali dalam sehari. Jadi yang paling menonjol, ciri-ciri kita dapat ampunan, ciri-ciri kita dapat taqwa Allah, ciri-ciri kita mendapat Lailatul Qadar, dan ciri-ciri diri kita bersih dari syirik, dari riya, dari kikir. Amal-amal ibadah Ramadan kita bisa follow up setelah Ramadan. Amal yang besar-besar lah, puasanya, ya kan? Salat malamnya, Qur'annya, sedekahnya, infaknya, itu amal-amal besar. Doanya, istighfarnya, taubatnya, dia follow up. Bener lah ini workshop, bener lah tuh, ya kan? Cuman berhasil nggak kita melewati workshopnya? Workshopnya 30 hari, ikut cuma 2 hari, habis itu kabur. Dapat sertifikat nggak? Nggak bakal mau ngasih. Saya mau kerja ke Jepang, ikut workshop sebulan, baru 2 hari, 2 materi pelajaran, kabur. Mana mau orang kirim? Dunia aja nggak dapat begitu caranya. Perlu istiqamah. Maka istiqamah sesuai yang Allah atur, bukan sesuai yang maunya kita. Kita mau istiqamah, tapi tidak mengikuti cara-cara Allah Subhanahu wa Ta'ala, enggak akan dapat. Karena Allah ketika mensyariatkan buat aturan sesuatu, ada metodenya juga sekalian. Nggak ada tuh, kita mau syariat Allah, metode kita, nggak akan bisa. Atau metode Allah, syariatnya syariat yang maunya kita, nggak bisa juga. Jadi Allah itu sekalian syariat, sekalian metodenya. Kemarin kita belum bahas metode ya. Coba kita ulang nih. Kalau kita bisa meraih target ampunan Allah, tadi udah kita jelaskan ciri-cirinya. Kemudian meraih target takwa Allah lebih konkret lagi tuh, yaitu bisa melakukan perintah, bisa meninggalkan larangan. Itu yang sedang kita cari. Berapa aja perintah Allah, berapa larangan Allah. Itu lebih konkret itu. Kemudian meraih malam Lailatul Qadar, kita bahas juga kemarin. Selama kita itikaf sebelum terakhir, insya Allah pasti dapat. Tapi kalau bidik-bidik, diincar-incar, memang kita bisa ngatur Allah, nggak bisa. Allah terserah dia mau turunkan. Apalagi kata Syekh Utsaimin kemarin kan, dunia Islam di negeri Islam ini udah beda-beda pula penanggalannya kan. Satu negeri kayak kita udah beda. Ya daripada pusing-pusing mikirin tanggal ganjilnya, ambil aja semua. Oh saya primanya cuma 5 hari pertama, habis itu sakit-sakitan, gak ada masalah. Selama jangan dikarang-karang alasannya. Kalau alasannya itu tabi'i dari Allah, ya sudah itu yang terbaik. Saya pernah malam 27 semangat-semangat karena awal-awal masih muda kan, umroh sesuai terakhir Ramadan itu kan semangat sekali kan, pindah atas ke bawah. Itu bertahan sampai 5 hari lah itu. Habis itu mulai badan agak kelengah-kelengah kan, karena cari kipas angin. Pada AC-nya udah kencang. Tambah kipas angin, kita ngapling istilahnya. Kita 4-5 orang. Kalau kita kemana-mana, waduh cari makanan, pokoknya ya harus ada yang jagain gitu. Kalau nggak diambil orang. Sering berantem.
Kita udah pilih tempat yang nyaman kan, digeser-geser sama orang. Hari kelima udah mulai tuh, badan kelengaran, batuk-batuk, cari obat apotik, nggak mempan. Malam 27 kolaps. Padahal udah cari tempat depan Ka'bah. Pokoknya beda lah kalau sholat depan Ka'bah, kelihatan Ka'bah itu. Kalau saya tuh inspirasinya beda tuh, khusyuknya beda. Ya kan? Ya nggak tahan, tumbang kan, artinya berdiri aja nggak kuat, pulang ke hotel malam 27. Habis itu saya evaluasi, oh salah manajemen dirinya, main tancap gas aja dari pertama gitu kan, sak gitu, tidur sedikit, makan juga, ya itu masih muda, apalagi umur sekarang, ya kan, itu 30 tahun yang lalu itu, masih kuat saya seperti itu. Makanya perlu di-manage lah fisik kita, belum segini, di-manage, jangan ngoyo-ngoyo dulu awal-awalnya, ya kan. Kayak saya katakan, kalau kita nggak bisa maksimal tiap malam, malam-malam ganjil aja. Tapi tetap malam tetap ada kan, sholatnya ada, Qurannya ada. Kalau kita takut kipas angin ya menghindar dari kipas angin. Takut AC menghindar. Jangan pasif aja. Enggak akan membatal. Yang membatalkan itikaf itu kalau kita pergi nggak jelas keluar ke masjid kan. Bahkan kalau ada kepentingan tidak masalah juga, ngurusin makan, ngurusin pakaian, tidak ada masalah, selama hanya untuk itu, tidak ditambah-tambah jadwalnya, ya kan? Karena kalau kita meraih Lailatul Qadar ini luar biasa Pak, itu saya nggak bisa bayangkan dia. Mobil kecepatannya, daya ininya, dorongnya. Ini contohnya aja nih. Atau kendaraan daya dorongnya cuma 1.200 atau 1.500 cc. Tiba-tiba diinjeksi menjadi berapa 700.000 kali lipat dari itu. Kayak apa terbangnya tuh? Roh kita juga begitu. Tapi ini belum tentu ke fisik ya, ke roh ya, ke iman kita pengaruhnya. Ya. Saya pernah hidup dengan seorang ulama, Syekh Abdul Azam. 2 tahun saya hidup dengan beliau. Saya sampai berpikir ini 1.000 orang kerja belum tentu seperti dia nih, kemampuan dia. 1.000 orang belum tentu. Itu mata kepala saya lihat. 2 tahun saya jadi sekretarisnya dia. Semua dia kerjain. Semua dia kerjain. Menulis juga, ceramah juga. Berjalan sebulan 2 bulan menyatukan pemimpin mujahidin, musim dingin, salju. Balik lagi pergi ke Arab, lobi ulama untuk dukung jihad Afghanistan. Pergi ke Eropa, mana nyari duit. Allah, saya pikir benar-benar 1.000 orang kerja nih, kita nih 1.000 orang kumpulin, suruh kerja satu-satu seperti yang dikerjain, belum tentu bisa. Dari mana tuh bisa itu? Ini lompatan-lompatan ini. Kemarin hadis yang kalau orang sudah terus-menerus dengan sunnah kan, sampai Allah cintai dia, sehingga bila dia melihat Allah jadi mata, bila dengar Allah jadi telinga, bila dia memukul Allah jadi tangannya, bila dia kaki, tidak ada capeknya. Hampir tidurnya tuh sejam 2 jam balik sehari itu. Saya banyak lihat ulama yang hanya di perpustakaan ngajar. Ya itu mah biasa itu. Saya pernah ngisi training 8 jam, 6 jam non-stop. Saya muda itu biasa. Doro itu. Karena saya nggak bisa lama-lama di situ satu tempat kan. Yaudah, paket 6 jam. Habis itu saya tinggal pergi tempat lain. Tapi ini bukan hanya ngomong. Ya, melobi orang, melobi pemerintahan, melobi mujahidin, menenangkan mereka, menyatukan mereka, melawan Rusia. Sampai di pikiran saya itu terbetik. Ini 1.000 orang kita ngumpul kerja, apa yang dikerjakan enggak mungkin. Dia ngarang juga bukunya puluhan jadi. Saya sering tuh masukin tulisan-tulisan dia, kita ada buletin mingguan, saya kirim ke seluruh dunia.
buletin dia. Kita punya buletin Lahibul Ma'rakah namanya. Tuh dia selalu mukadimahnya itu dia. Kita kirim ke seluruh dunia. Saya nggak kebayang Imam Syafi'i, ya kan? Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, kalau menurut cerita yang kita baca, itu taubatnya terlambat. Kesadaran beragamanya terlambat, umur 40 tahun. Beliau meninggal umur 60-an tahun. Berarti 20 tahun. Di situ dia belajar, di situ dia menulis, di situ dia mengajar. Tahu nggak berapa tulisan dia? 500 judul. Kita mikir 5 judul aja, buat 5 judul aja. Ngaji lu panjang-panjang, ini baru ketemu judul 1. 500 judul. Yang terbesar adalah Al-Fathul Bari di Syarh Al-Bukhari. Fathul Bari itu 17 jilid. Kalau satu jilid 500 halaman. Dulu nggak ada komputer, nggak ada tab, nggak ada handphone, nggak ada Google, nggak ada apa. 500 halaman kali 17, berarti ada 8.500 halaman. Kalau kita baca satu halaman sehari, kita butuh 8.500 hari. Kali 3 dibagi 360. Kita untuk baca aja 23,6 tahun baru selesai. Itu kalaupun bisa bacanya. Kok dia bisa? Nggak ada sekretaris. Dia, kan mereka nulisnya gitu dulu kan. Tersimpan rapi, dicetak sekarang sampai satu huruf pun nggak hilang. Satu huruf pun tulisan beliau nggak hilang. Begitu semua ulama salat. Imam Bukhari itu kalau coba lihat, dia tinggal di Bukhara kan. Ya, tinggal di Bukhara itu di Rusia kan. Rusia sekarang, negeri Muslim itu tuh. Ya. Itu saya pernah lihat perjalanan Imam Bukhari nuntut ilmu. Saya menemukan yang aneh-aneh itu dalam kehidupan mereka itu. Nih, kita cari di Google ada itu. Ya. Ya. Nih, ya Allah. Pertama dari Bukhara, dia pergi ke Naisabur. Naisabur itu di daerah Iran. Habis itu pergi dia ke Baghdad. Habis itu ke Kufah, habis itu ke Basra, habis itu Damaskus, habis itu ke Al-Qudus sampai ke Al-Qudus, Masjidil Aqsa. Habis itu dia nyebrang ke mana? Ke Mesir. Saya lihat tuh nyebrang ke Mesir pakai perahu dari Gaza. Sampai dibuatin kartunnya. Dia ceritanya hebat nih. Saking rindunya ibunya dia karena ditinggal bertahun-tahun nggak pulang-pulang, dia minta pulang. Dia curiga kalau saya pulang nanti ibu saya nggak lepas lagi saya. Gimana? Saya masih mengembara cari ilmu. Dia buat perjanjian, boleh saya pulang tapi saya jangan dilepas, saya jangan ditahan, saya dibolehkan lagi kemana-mana mencari ilmu kan. Akhirnya ibunya nggak kalah pintar, pulang dinikahin, nggak bisa nolak dia dengan harapan nggak berani lagi pergi. Pas dia mau pergi, masa kamu tega sih? Ya udah saya bawa aja katanya istri saya, pergilah berdua. Ibunya juga kalah kan janjinya boleh dilepas pergi kan? Nggak durhaka dong orang janjinya, ya kan? Nah di situ saya lihat itu sampai dia ke Gaza, mentok mau ke Mesir, nggak ada jalan darat entah jauh, dia beli perahu berdua tuh dayung sampai ke Mesir. Ya Allah, pagani ke mobil AC, metik, kan? Cari duit bukan cari ilmu kan? Beda banget kita sama mereka kan. Tuh sampai habis itu dia ke Madinah. Sampai ke Mekah. Ini kalau kita hitung nih, coba jarak Bukhara dengan Mekah aja udah berapa? Itu baru garis lurusnya kan. Nggak mungkin dia jalan lurus begitu kan. Nggak ada tol, nggak ada kereta api, nggak ada wush, nggak ada kan. Pasti muter, lembah, batu, bukit, gunung, sungai, ya kan. Pernah nggak dengar cerita kakinya lecet berjalan? Nggak pernah kan? Kita nggak pakai sepatu empuk aja lecek kaki kita.
Jalan dari sini ke masjid doang, dari rumah ke masjid. Maka Allah kalau sudah cinta pada hambanya, dia akan jadi mata bilang lihat. Jadi lihat dia dunia, peta dunia ini kelihatan. Apa yang dia mau lihat kelihatan. Surga lihat, neraka lihat, lihat bintang-bintang. Nggak Nabi Ibrahim lihat, nggak perlu pakai teleskop. Dia berbicara didengar oleh umatnya kemana-mana. Kayak Nabi Ibrahim, wa'adzim fin nasi bil hajj. Umumkan Ibrahim haji. Dan Ibrahim, suara saya kan terbatas ya Allah. Enggak, tugas ente ngumumin, saya yang menyampaikan. Ada enggak sekarang dunia yang enggak tahu haji? Semua ingin sana kan, orang muslim. Umar bin Khattab sedang berkhutbah. Allah visualkan waktu menaklukkan Persia. Maka orang Iran benci banget sama Umar bin Khattab. Dia bilang apa? Jabal, jangan tinggalkan bukit. Nanti kalian kalah kayak kasus perang Uhud kan? Kedengaran tuh sama para juridnya, ribuan mil itu, ribuan kilo. Mereka bingung, kok ada suara Umar bin Khattab? Nggak ada. Udah mereka ikuti akhir menang. Setelah pulang terjadi diskusi itu. Kami waktu perang dengar tuh Umar bin Khattab begini-gini. Kata yang teman, iya kami pernah dengar Umar lagi khutbah itu, lagi ceramah dia ngomong begini. Klop kan? Coba lihat. Kalau kita enggak, mata kita mata duitan, telinga duitan, hati pikiran duitan, semua duitan, tertutup lah. Ibadah kurang, maksiat banyak, tertutup hati kita. Jadi kalau kita mau meniru, tirulah mereka ini. Coba kita al-masafah baina Bukhara wa Makkah. Hah? 12 berapa kilo? 4.000 itu baru satu kali balik kan? Dia 2 kali balik terus ke negara lain, ke daerah lain, Damaskus ini. Saya hitung ulama itu paling kurang jalannya itu 10.000 sampai 20.000 kilometer. Jalan kaki, sepeda juga nggak punya. Dari mana petanya? Kompasnya gimana? Berarti dia tahu dong ilmu astronomi dong. Malam dia lihat bintang. Oh Mekah sini nih, Damaskus sini nih. Siapa yang ngajarin? Maka wattaqullah wa yu'allimukumullah ma lam takun ta'lam. Bertakwa pada Allah, Allah akan ajarkan ilmu yang kamu tidak tahu. Ya alladzina amanu tattaqullaha yaj'al lakum furqanan. Orang beriman, kalau kalian benar-benar takwa Allah, Allah akan berikan pembeda antara hak dan batil. Kita punya feeling, walaupun ayatnya belum tahu. Saya banyak juga jamaah, Ustaz menurut saya begini-gini, ada ayatnya enggak? Ada, saya bilang. Berarti dia udah punya feeling kan? Saya ingin cek aja, benar enggak pikiran saya begini-gini. Sering itu. Benar saya bilang, ada ayatnya, ada hadisnya. Gitu kan. Walaupun tidak bisa feeling dijadikan dalil ya. Feeling enggak bisa dijadikan dalil. Tapi feeling orang mukmin itu sesuai dengan dalil insyaallah taala. Orang yang bertakwa itu. Katakanlah 10.000, 20.000 kilometer. Kalau umurnya menuntut ilmu 20 tahun atau 30 tahun, ya kan? 20.000 kilometer bagi 30 tahun. Rata-rata 666 kilo dia jalan setahun. Sehat. Saya juga punya seseorang, ayah teman saya sekolah di pesantren. Itu dia ke kampung saya itu dari kota itu 26 kilo jalan tiap minggu tuh. Dia sambil dagang, bawa dagang. Nanti orang-orang tua kita yang anak-anak di pesantren itu nitip rendang, nitip makanan, dibawain tanpa dia pungut biaya sepeser pun. Sampai sekarang orangnya masih hidup. Itu dia tuh sudah mulai jalan kaki 26 kilo kali 2 seminggu berarti kan? Berarti 50 berapa?
52 kilo kan seminggu kan. Itu sejak kakak saya di sana tahun 60-an dia sudah masih muda. Waktu saya dia udah mulai tua. Ya kan? Itu katakanlah tahun 60. Waktu saya itu saya 83, 82 tamat sana. Udah berapa tuh? Udah 20. Terus sampai 15 tahun setelah itu, 20 tahun setelah itu. Ini 40 tahunan lah ya. 40 tahun lebih lah ya. Dia jalannya 52 kilo per pekan. Belum lagi di sekitar-sekitar kampung dia jalan ke pasar beli apa. Dia nggak mau naik angkot, dia jalan aja. Kalau 5 kilo 3 kilo dia jalan aja. Ini yang bolak-balik aja kan. Oh, fisiknya sehat banget. Itu kan seminggu. Sebulan setahun itu kan 52 kali 52 kan. Katakanlah 30 tahun lah. Benar bisa lebih. 30 kali 30. Jadi dia 81.120 kilo. Orangnya sampai sekarang masih sehat walafiat. Anaknya udah ada yang meninggal. Oh, luar biasa. Sekarang udah naik motor dia. Kayak umur sekarang 90-an ada naik motor. Naik motor. Saya pulang kalau dia tahu tuh datang dia. Pak Bustami namanya. Saya tanya sama dia, dari tahun berapa nih bapak begini? Dia ceritalah kakakmu tua, yang tua itu katanya masih muda, saya udah bawain dia makanan dari sini. Ibumu titip gitu kan. Berarti tahun kakak saya tamat tahun 65. Ya kan? Berarti tahun 60 lah katakan. Ya, saya 80-an, 42. Ada 20. Ada 60 ke 80 20 ya. Dia mungkin 20 tahun setelah itu masih jalan kaki. Katakanlah 30 tahun 81.120 kilo di jalan. Sehat luar biasa. Sholatnya tidak pernah ketinggalan berjamaah. Lagi dagang ditinggal dagang mah dia. Lagi gelar dagang deh. Kedengaran masjid adzan tinggal. Mau dicuri orang kan tidak takut dia. Nah, ini orang-orang yang kita lihat istiqomahnya luar biasa kan. Padahal ilmunya pasti nggak banyak ilmunya. Zaman dulu gimana cari ilmu, sibuk cari makannya susah. Apalagi Imam Bukhari, apalagi Imam Syafi'i, apalagi Imam Ibnu Hajar Asqalani, apalagi Imam Abu Hanifah. Masya Allah, kita mah nggak kekurangan contoh lah. Orang istiqomah, ya kan? Orang yang alim, orang mujahid, orang ini. Nggak kehabisan contoh. Cuman kita nggak baca. Lebih suka baca komik. Apa nama komiknya? Shinchan apa lagi? Drama Korea. Gimana mau istiqomah? Ya kan? Nah, jadi ya masya rahimahullah, kita ulang lagi. Istiqomah memang berat, tapi ada jalannya. Ya, Allah sudah kasih tahu. Ya, mana istiqomah itu sudah kita jelaskan. Ya. Kemudian caranya mendapatkannya gimana? Ya. Kita tahu kita harus melandasi semua amal kita, perbuatan kita kepada iman kepada Allah dan akhirat. Tujuannya, niatnya hanya mencari ridho Allah, karena Allah. Kemudian kita harus tahu target-target. Maka kalau disimpulkan, ngapain sih Allah turun-turunkan Islam, utus-utus para rasul? Ada halal, ada haram, ada wajib, ada sunnah, ada haram, ada makruh, ada ini. Untuk apa sih semua? Agar kita masuk surga di akhirat. Itu aja kesimpulannya. Makanya sayang amat ya, udah dipilih Allah jadi orang Islam, ya ditinggal di zaman ilmu melimpah begini, ilmu mudah didapat, Quran versi apa saja, versi cetak, versi elektronik, artinya, tafsirnya, tadaburnya semua udah ada. Hadis Nabi juga begitu. Bahkan kita diberi Allah hadis kan, kita belajar mastering.
kumpulan hadis, ternyata hadis yang wajib kita ketahui itu hanya berapa jumlahnya? 3.290, 3.121 hadis, ya kan? Dari 114.000 diseleksi dan 14 kitab oleh ulama Syam itu, dapat kita kitabnya 3 jilid, udah kita pelajari, ya kan? Tapi ntar nggak masuk surga, gimana? Makanya jangan tanggung-tanggung. Kalau masuk surga all out, udah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi. Tidak ada urusan dengan manusia. Oh, manusia bilang teroris, manusia bilang kita radikal, manusia bilang ini intoleran, terserah mereka lah. Selama tidak bertentangan dengan syariat Allah, dengan ajaran Rasulullah, kita tenang, udah, nggak perlu ilmu. Dan kita tahu target apa yang kita lakukan. Kita berislam ini sampai mati ini untuk masuk surga. Karena masalahnya kita udah tahu, yakin tidak yakin orang dia akan berjalan ke akhirat. Siap tidak siap, beriman tidak beriman, beramal atau tidak beramal, dia akan terus digiring Allah sampai ke akhirat. Di akhirat cuma ada 2 tempat. Sebelum masuk ke 2 tempat akan disidang di mahsyar. Di situ akan ditimbang amalnya, di situ akan dihisab dia, diperhitungkan. Di situ dia akan dipertanyakan nikmat-nikmat, mintain pertanggungjawaban, nikmat akal, nikmat ilmu, nikmat sehat, nikmat hidup, nikmat muda, nikmat macam-macam. Yang berhasil ciri-cirinya diberikan kitab dari sebelah kanan. Semoga kita Allah kasih kitab sebelah kanan. Yang kasih kitab sebelah kiri, wassalam. Itu ciri-ciri itu. Atau diberi dari depan, atau diberi dari belakang. Di depan ada harapan, insya Allah lolos. Atau suasana, kalau kita merasa tenang-tenang aja, segar-segar aja, nggak ada ketakutan, la khaufun alaihim walahum selamat. Jadi kalau sudah mulai at-taghabun, nggak bisa lagi ngangkat bala, ada penyesalan aja semua, nggak selamat, ya kan? Dan kita tidak tahu berapa tahun di situ, berapa ribu tahun, berapa ratus tahun, nggak tahu. Kalau orang yang ciri-ciri dia selamat, mau 1 juta tahun pun ada masalah dia. Yang masalah itu orang yang tidak tersiksanya berapa lama itu, ya kan? Nah, itu harus kita pikir. Jadi nggak bermain-main ya kita beragama ini ya. Makanya sayang, 1000 sekali sayang kalau kita udah begini-begini tapi ntar masuk neraka. Nauzubillah. Kita mulai dari sakaratul maut udah susah. Dia kubur, diazab. Hari kebangkitan ketakutan. Padang mahsyar apalagi tertunduk, tak berkutik. Masuk neraka, nauzubillah. Jadi pilihan kita cuma 1, tidak ada 2-nya. Saya dengan rahmat Allah, pertolongan Allah harus masuk surga. Nggak akan kuat kita. Sekarang sih enak ngomong, apa sih azab kubur? Ntar, coba deh. Kalian itu udah mati, udah tahu. Apa sih sakaratul maut? Ntar, kalau kita ngadapin. Karena kullu nafsin dha'iqatul maut. Nggak ada orang lolos, termasuk Nabi. Nabi mati, ya kan? Apa sih kiamat? Maka dapat saya video-video tsunami ini, saya share. Kenapa? Ngeri banget gitu ya. Baru 1/1000.000 kiamat kan? Kita sudah nggak bisa bayangkan. Apalagi ini bumi gunung diaduk mau usaha dibenturin. Jadilah gunung-gunung seperti apa? Wa takunul jibalu kal ahnil manfush. Jadi itu harus kita pikir. Nanti digiring-giring di mahsyar. Kita maunya di mahsyar sejuk-sejuk kayak ini maunya. Insya Allah selamat tuh.
Ada lagi tes terakhir itu, melewati as-sirat. Itu terakhir itu. Yang dibolehkan lewat as-sirat itu cuma dua, orang mukmin sama orang munafik. Orang kafir cemplungin langsung. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara hatta idza ja'uha futiyat abwabuha qala khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatlu 'alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yawmikum qalu bala walakin haqqat kalimatul 'adzabi al-kabir qila dukhulu abwaaba jahannama khalidina fiha. Lempar sudah setelah disidangkan. Terus yang lewatin orang munafik. Orang munafik enggak bisa lolos. Dia ingin ikutin orang mukmin di depannya, ada cahaya, minta cahaya. Kata orang mukmin, enggak, cari cahaya sendiri ente. Dulu di dunia kita bawa cahaya Quran, enggak mau ente. Nyemplung dia. Nah orang mukmin kata Rasulullah macam-macam. Ada yang seperti kilat, sampai para anbiya, mursalin, syuhada, ya kan? Ada yang seperti kuda berlari kencang, tak nyampai. Ada ke orang maraton, nyampai. Ada orang yang paling terakhir masuk surga itu tidak bisa jalan, terpeleset kaki kanan dijilat api neraka, terpeleset kaki kiri, begitulah terusnya tak tahu berapa lama sampai akhirnya sampai juga ke surga. Dia berkata alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya. Jadi mahalnya hidayah. Jadi kita hidayah Islam ini apa? Hidayah Quran itu enggak masuk surga. Quran banyak, Quran dibaca tapi tidak paham, tidak mungkin bisa menolong kita. Dibaca, paham tapi enggak diamalkan, enggak juga mungkin. Karena Quran kan petunjuk hidup. Kayak kita dulu saya ke Bandung tuh bingung tuh sebelum ada jalan tol nih, jalan tol Bandung. Ini keluarnya mana? Kalau saya diundang ceramah di ITB itu saya harus kesasar. Udah mutar. Karena jalan banyak satu arah kan. Ya Allah bilang di dunia aja kita kesasar. Ya kan? Perlu makanya di pastor itu kan anak-anak jual peta kan, peta kota Bandung. Tapi setelah ada tol membelah itu baru saya paham. Oh, kalau ke ITB keluarnya di pastor. Kalau ke sini Buah Batu masih ada lah kan. Coba lihat. Apalagi kesasar ke akhirat, jemaah sekalian, enggak akan ada yang nolong kita kecuali iman dan amal kita sendiri. Bos, enggak ada gunanya. Karena setiap orang sibuk mikirin diri sendiri, enggak ada gunanya. Jadi kita berRamadan ini, syariat Ramadan, itikaf ini bukan persoalan kecil ya. Boleh atau tidak boleh? Boleh, membolehkan orang-orang yang ingin selamat dari api. Karena Lailatul Qadarnya dapat 83 tahun kebaikan dia udah bonusnya udah depositonya udah. Apalagi kalau dapat 10 kali seumur hidupnya, 20 kali seumur hidupnya. Kapan kita bisa beramal? Amal kan paling banyak Allah balas 10 kan? Atau berinfak 700 kan? Ya kita 10 kali sekali sholat nilai 10 kali kan? Kapan kita bisa sholat nilainya sampai 83 tahun? Sehari berapa sih mampu kita sholat? Sekuat-kuat kita sholat. Di luar, katalah sholat aja kerjaan kita. Fardu, sunnah, fardu. Fardu, sunnah, fardu. Nggak akan ada 100 rakaat kali ya. Ya kan? Kalau mazhab Imam Hanafi itu banyak sholatnya Pak. Bisa 100 rakaat sehari itu dia. Jadi mereka tuh sebelum fardu, setelah fardu ya sholat aja sebanyak-banyaknya. Kan memang ada hadisnya begitu. Kita nunggu khatib nih, khutbah, kita masuk duluan masjid. Yang jelas dapat pahala gitu kan. Kita semua dapat ontar karena tinggal di masjid kan. Insya Allah kan. Apa amal yang paling baik? Sholat sambil nunggu khatib. Ini sholat. Nah itu orang mazhab Hanafi diamalkan hadis itu. Kalau kita paling sholat tahiyat masjid doang, kan? Kalau mereka enggak, sholat aja sampai nanti khatib naik mimbar, baru dia berhenti sholat. Ah itu bisa 100 tuh. Ya 100 sehari banding untuk sampai 83,3 tahun, berapa hari butuhnya? Ini cuma semalam.
Katakanlah 10 malam. Ya, sangat luar biasa kan? Nah, jadi ya masya Allah, kita rubah mindset kita beragama ya. Kita rubah mindset. Ternyata mindset beragama kita banyak yang salah. Gara-gara tadi tuh, ini kan wajib, ini kan sunnah. Ya, itikaf kan sunnah. Ternyata selamat api neraka itu kombinasi. Karena Allah kata Rasul kata Allah setiap malam itu membebaskan orang dari api neraka. Ya kan? Apalagi malam itu qadar. Ya, ini amal-amal yang Allah rancang untuk orang serius ingin masuk surga dan terhindar dari api neraka. Tapi kalau orang-orang yang masih tergoda oleh ke dunia, hidupnya ya masih ingin menikmati dunia, ya silakan. Yang penting jaga iman, ya kan? Sebab kalau iman tidak dijaga, wassalam. Jaga iman, jaga akhlak, jaga ibadah yang pokok-pokok, jangan tinggalkan, jangan lakukan dosa-dosa besar. Insya Allah juga Allah sayang juga. Tapi ya mau seperti kilat masuk surga ya belum tentu. Mau seperti kuda kencang belum tentu. Kita kepada Allah itu fafirru ilallah, berlari kita kepada Allah. Allah kan lihat sikap kita. Kalau siapa yang datang kepada aku satu jengkal, aku datang kepada satu hasta. Siapa yang datang kepada aku satu hasta, aku datang kepada satu depak. Siapa yang datang berjalan, aku datang berlari. Kita sekarang fafirru ilallah, kita berlari kepada Allah. Di antara latihannya Ramadan dan itikaf ini. Itu ciri-ciri orang yang berlari kepada Allah SWT. Jadi seimbangkan antara iman, ilmu dan amal. Jangan iman doang tanpa ada ilmu. Jangan ilmu ada tapi tanpa ada amal. Fafirru ilallah. Itu surat Adz-Dzariyat ayat 50. Fafirru ilallah inni lakum minhu nadhirum mubin. Berlarilah kalian kepada Allah. Saya ini hanya peringatan, menyampaikan peringatan kepada kalian. Itu cerita Nabi Nuh alaihissalam pada umatnya. Baik, demikian ya mas sekalian, rahimakumullah kajian kita pagi hari ini, semoga bermanfaat, menjadi ilmu yang bisa kita amalkan. Allah bantu kita selalu untuk menjaga iman kita, semangat menuntut ilmu kita, dan semangat untuk mengamalkan. Baik, kalau ada pertanyaan silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ini dengan hadis Abdullah bin Abbas, Ustaz, ketika beliau beribadah kitab, terus ternyata ada salah satu sahabat dia butuh menyelesaikan dia. Nah, menyelesaikan apa? Menyelesaikan permasalahannya sahabat itu. Tapi kan Ibu Abdullah bin Abbas ketika ini gitu kan, yang mau menceritakan salahnya. Nah, karena Abdullah bin Abbas sempat melihat, maka dia keluar dari itikaf dan dia membantu menyelesaikan permasalahan daripada sahabat itu. Abdullah bin Halo. Sampai kita karena dia mendengar orang yang di dalam kubur ini, itu kan dia berada posisi di Madinah kan. Itu kan maksudnya Rasulullah berkata bahwasanya menyelesaikan permasalahan saudaranya itu lebih aku sukai daripada aku bergadang bergadang untuk beriktikaf selama 10 tahun itu, Ustaz. Nah, dari hadis itu banyak yang berseliweran saat bahasanya ada kok amalan besar daripada iktikaf, yaitu menyelesaikan permasalahan saudaranya. Nah, berasumsi bahasanya ya sudah, kalau itu nggak perlu capek-capek iktikaf, yang penting kan kita menyelesaikan masalah ini juga itu pahalanya lebih gede gitu dari hadisnya Abdullah bin Abbas itu. Nah, ini disampaikan oleh Abdullah bin Abbas itu. Nah, tolong dijelaskan Ustaz, posisinya bagaimana? Oke. Saya khawatir orang yang ngomong gitu
masalah nggak selesai, itikaf juga nggak. Paham? Biasanya orang yang suka memparadokskan ibadah-ibadah itu orang untuk ngeles untuk tidak melakukannya. Saya udah paham tuh budaya orang kita itu. Bentar ngomong untuk ngeles kayak Bani Israel itu. Tolong disembelih itu sapinya kayak apa? Warnanya kayak apa? Macam-macam pertanyaannya kan. Mana ada sapi? Warnanya hijau, ya nggak ada sapi warna hijau. Nah, kalau dicat, hati-hati ya. Ciri-ciri orang yang ngeles beragama, dia selalu memparadokskan nilai-nilai itu, ditafsirkan seenaknya dia. Ya, saya sih belum pelajari betul hadis itu sahih atau tidak ya, bisa saya pelajari nanti. Katakanlah hadisnya sahih. Apakah seperti itu maksudnya? Saya kasih contoh. Orang-orang yang tidak punya modal berperang, apa karena harta atau fisik lemah, itu Rasulullah nggak ajak kan berperang kan? Mereka mau berperang, Rasulullah nggak ajak. Mungkin menangis-nangis, tapi ada di Al-Quran tuh. Mereka sedih gak diajak, karena minta proposal, beliin kudanya, beliin senjatanya. Rasulullah bilang nggak ada, itu saya nggak punya. Ini yang pergi berperang ini orang yang punya modal, fisik dan harta. Maka jihad tuh amwalikum wa anfusikum kan, dengan harta dan jiwa. Yang nggak punya harta jangan berjihad. Ngutang-ngutang nggak boleh untuk berjihad, atau ngulur-ngulurin tangan buat proposal, kecuali kalau dikasih orang. Karena amal itu untuk pribadi, nggak bisa diwakilkan. Salat nggak bisa diwakilkan. Lalu Rasul bilang apa? Kamu punya orang tua nggak? Nggak punya. Ya udah, kamu urus orang tua dulu deh. Lalu Rasul bilang, menurut apa? Mengurus orang tua itu ada amal yang paling afdal. Nah, gitu kan? Terus lalu kita bilang, oh ternyata ngurus orang tua lebih afdal daripada berjihad. Kan ngaco kan cara berpikir. Ini kasuistik untuk orang-orang yang sesuai dengan kondisi dia. Kalau gitu omong Rasulullah bertentangan dengan Al-Quran dong. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Inna Allah asyara minal mu'minina amsawahum. Jadi seakan-akan diparadok-paradokkan. Enggak. Islam itu saking hebatnya, dia menyuruh amal-amal besar yang non wajib lah, artinya yang bukan fardu ain gitu ya. Kondisi orang kan disesuaikan kondisi. Abdalul jihad kalimatu haqqin inda sultanin jair. Rasul katakan jihad yang paling abdal adalah berkata yang hak depan penguasa zalim. Oh berarti kita nggak perlu berjihad angkat senjata dong, berkata aja. Ternyata sama penguasa zalim nggak berani juga. Nggak berani juga dia. Saya perhatiin gitu. Karena dia menghindar berjihad dengan harta dan jiwa. Lalu dia belokin hadis ini. Hati-hati. Coba cari dalilnya menolong orang itu bisa lebih baik daripada ibadah 1000 bulan. Coba cari, ada nggak di sini? Ada nggak? Ada kan? Tetap aja unggul Lailatul Qadar itu. Al-Quran ngomong, hadis ngomong, Quran ada, hadis ada, dan diamalkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Ini logika setan itu. Akhirnya masjid kosong. Ngapain capek-capek itikaf? Kita ngurusin orang aja. Ternyata orang nggak diurusin juga. Saya lihat tuh begitu. Kayak orang-orang bilang, ngapain ngurusin Gaza? Si negeri kita aja diurusin. Ternyata dia nggak ngurusin negeri juga. Orang-orang munafik tuh begitu cara pikirnya memang. Padahal katakanlah hadis itu benar ya. Artinya apa? Kamu tuh punya tugas banyak. Di antaranya nolong orang. Jangan mikirin sendiri. Tolong orang beritikaf. Kan indah kan? Ya, jangan biarkan orang di sekitar kamu susah. Ya, tapi kamu tidak mikirin saudaramu.
Pikirin, berarti kita harus punya data dong. Makanya setiap masjid saya bilang harus punya database. Berapa orang-orang yang tidak mampu sekitar kita beresin sebelum itikaf. Tidak. Bayar tuh zakat, sampein zakat kepada mereka secepatnya. Infak-infak yang jatah mereka, kasih secepatnya. Sehingga kita itikaf untuk lingkungan kita beres gitu kan. Kalau kita mau mencari terbaiknya kan. Tapi kalau mencari ngakal-ngakal, ngeles-ngeles, nifak dalam diri ya ngapain itikaf? Ternyata ini ada yang lebih baik. Ternyata ini nggak dilakukan juga. Tetap aja dia itikafnya di mall, di pasar, jalan tol. Dan sekarang udah pada ribut jalan tol, capek ini, akhirnya puasa, gini karena musafir kan, macam-macam alasan kan. Hati-hati ya, ini bisa ini logika setan, bisa ini cara orang munafik, ya, yang membuat melemahkan semangat orang-orang yang ingin berislam secara maksimal. Orang-orang yang ingin memaksimalkan diri untuk menyelamatkan diri dari api neraka. Nggak ada nas-nas dalil-dalil yang paradoks itu nggak ada. Otak kita yang paradoks, pikiran kita yang paradoks. Karena dasarnya malas, dasarnya nifak, dasarnya hubud dunya, karahatul maut. Tidak ikhlas, cari yang paling ringan. Ya silakan aja. Kalau ente mau seperti itu silakan, tapi jangan pengaruhi orang-orang lain. Nanti ente dapat dosanya. Kasihan juga kan, gara-gara ngomong dia tadi orang nggak mau itikaf, banyak kita nolong orang aja kerjaan lah. Bawa makanan mau maghrib kita bagi-bagi di jalan. Tidak sama lah itu antara orang yang itikaf 10 hari terakhir apa Lailatul Qadar, sama nggak? Nggak sama lah. Jadi gitu ya. Taib udah jam 11. Kita seperti yang saya umumkan, kajian kita dipercepat. Dan ibu-ibu kata pengurus masjid tetap di dalam karena membongkarnya susah. Tapi ibu-ibu harus disiplin. Khatib lagi khutbah nggak boleh ngobrol. Kalau nggak dicoret Pak Rahman nanti. Nggak boleh ngobrol. Bagi yang mau ikut sholat Jumat silakan. Wanita boleh sholat Jumat. Tak perlu lagi sholat zuhur habis itu. Kemudian ya kalau mau keluar mau wudhu mau apa dari sekarang lah. Ya kan? Setengah 12 di jamaah udah berdatangan. Enggak boleh keluar lagi sampai nanti jamaah Jumat bubar barulah bisa. Taib demikian. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah selalu mudahkan kita mencari ilmu dan beribadah kepadanya saja. Dan demikian insyaallah mudahkan kita ke surga insyaallah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.